Gayatri Chakravorty Spivak adalah seorang filsuf, kritikus sastra, dan teoritikus pasca kolonial asal India yang lahir pada 24 Februari 1942 di Kolkata. Ia menempuh pendidikan di Universitas Calcutta dan melanjutkan studi doktoralnya di Cornell University, Amerika Serikat. Spivak dikenal luas melalui esai terkenalnya Can the Subaltern Speak, yang menjadi karya penting dalam studi pasca kolonial. Ia juga menerjemahkan karya Of Grammatology milik Jacques Derrida ke dalam bahasa Inggris, yang memperkenalkan pendekatan dekonstruksi dalam kajian budaya dan sastra. Latar belakang teorinya dipengaruhi oleh pemikiran Derrida, Marxisme, feminisme, dan teori kritis, yang kemudian ia gunakan untuk mengkritisi kolonialisme, kapitalisme global, dan ketidakadilan representasi terhadap kelompok tertindas, terutama perempuan di dunia pasca kolonial. Di sebuah kampus teologi terkemuka, para mahasiswa hadir berkumpul untuk melakukan diskusi mata kuliah teologi kontekstual. Namun tidak semua suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Pak. Oke, baik, sebelum kita mengawali kelas kita, saya minta Mutiara kalau memimpin kita dalam. Mari kita berdoa. Allah Bapa, berkatilah perkuliahan kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, berkati teman-teman kami yang masih di perjalanan. Kiranya materi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Mutiara. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana Injil dapat dicontohkan dalam konteks budaya Indonesia. Oleh karena itu, dari teman-teman siapa yang ingin berbagi tentang konteks budayanya, silakan. Oke, permisi menurut saya kita harus berhati-hati terhadap sinkretisme yang dimana teologi benar itu harus berdasarkan prinsip-prinsip Barat dan bukan memasukkan budaya lokal yang menyesatkan. Betul Paulus, Bapak saya juga katakan kalau gereja itu harus mempertahankan kemurnian doktrin. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh budaya setempat begitu. Saya setuju karena gereja tempat saya berasal yaitu di Jakarta. Di sana mengajarkan hal yang sama, bahwa kita harus mengikuti standar internasional. Tunggu sebentar, bukankah Tuhan berbicara juga melalui budaya lokal? Lalu kenapa kita harus menganggap cara Barat itu lebih benar? Ruth, kamu terlalu idealis. Kita harus realistis. Teologi akademi yang paling benar itu dari Eropa dan Amerika. Permisi teman-teman, boleh saya nanti dulu, saya menambahkan sesuatu nih. Sarah, mahasiswa dari Papua yang mendapat beasiswa, selalu merasa suaranya tenggelam di antara teman-temannya yang lebih vokal dan percaya diri. Kamu kenapa?
Dari tadi diam terus di kelas. Aku sebenarnya punya banyak yang ingin aku sampaikan, tapi rasanya percuma. Kenapa percuma? Ya karena setiap kali aku mau bicara selalu dipotong atau diabaikan, seperti suara aku tidak penting. Aku juga merasakan hal yang sama. Karena di desaku juga mempunyai cara beribadah yang berbeda. Tapi di sini sepertinya tidak dianggap. Halo Sarah, halo Esther. Halo. Apakah aku boleh gabung? Boleh, silakan duduk. Tadi kalau aku nggak salah dengar, kalian bahas gitu ya tentang diskusi di kelas. Iya. Kalau boleh jujur, aku juga frustasi sih sebenarnya dengan diskusi kelas tadi. Tapi kamu kan selalu berani berbicara di dalam kelas. Iya sih, tapi kan coba aja kalau kalian perhatikan, setiap aku memberikan pendapat ataupun aku mengkritik, pasti selalu saja aku ini dicap sebagai pemberontak atau terlalu feminis lah kalau kata mereka. Padahal aku tuh berpendapat sesuai pendapatku, dan itu yang menurutku itu suatu kebenaran. Apa karena aku ini perempuan makanya pendapatku selalu kurang valid? Berarti kita bertiga mengalami hal yang sama dong. Iya. Suara kita benar-benar nggak didengarin. Tanpa mereka sadari, ketiga mahasiswa ini sedang mengalami apa yang Gayatri Spivak sebut sebagai kondisi subaltern. Mereka yang tidak dapat berbicara atau tidak didengar dalam ruang diskursus yang dominan. Selamat pagi teman-teman. Oh, baik, terima kasih teman-teman. Kita awali kelas kita dengan doa dan saya minta kali ini yang pimpin doa. Baik Bapak dan teman-teman, kita hebat dan kita berdoa. Terima kasih atas kami di pagi ini sehingga kami bisa mengumpulkan masyarakat agar kami seperti biasanya. Nanti materi yang diberikan oleh Bapak dosen sehingga berguna bagi kami dan materi ini kami sudah berdoa. Baik, terima kasih Ruth. Jadi hari ini saya ingin kita berbicara dengan hal yang lebih dalam. Jadi saya mau kita memastikan bahwa setiap orang di gereja kita itu suara mereka terdengar. Nah, oleh karena itu saya ingin mendengar pendapat dari Sarah. Nah, Sarah, bagaimana pengalamanmu di Papua? Saya Pak, bukankah kita lebih memahami teori dulu? Karena kalau pengalaman pribadi itu bersifat subjektif. Sebentar Paulus. Sarah, kamu silakan lanjutkan dulu. Jadi di kampung saya itu kami memuji Tuhan dengan tifa dan juga tarian tradisional. Tapi saat saya cerita di sini banyak yang bilang kalau itu bukan cara yang benar untuk beribadah. Tapi Sarah, bukankah kita harus mengikuti standar yang... Sebentar dulu Maria. Biarkan Sarah menjelaskan bagiannya dulu. Sarah, silakan jelaskan lagi. Saya merasa seperti budaya saya dianggap benar. Padahal melalui budaya itulah kami merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa harus dianggap salah? Boleh saya menambahkan? Nah, di desa saya juga berkhotbah dengan cara menggunakan bahasa lokal. Nah, tapi di sini saya coba mempraktikkan dianggap kurang akademis. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita selalu mengukur dengan standar yang tidak dengan cara kita sendiri. Saya baru sadar ternyata selama ini saya hanya mengulangi apa yang ayah saya berikan, tetapi saya tidak memikirkan lebih dalam lagi. Mulai terjadi pergeseran dalam dinamika kelas. Suara-suara yang tenggelam, yang sebelumnya terpinggirkan, mulai mendapatkan ruang. Oke
Oke baik teman-teman, jadi apa yang kalian alami ini sangat penting untuk dipahami karena ada salah satu pemikir namanya Gayatri Spivak. Dia juga mengemukakan konsep tentang subaltern. Jadi konsep ini menyorot terhadap kaum-kaum kelas bawah yang seringkali suara mereka itu tidak didengar dalam wacana-wacana sistem yang lebih dominan. Menurut teman-teman bagaimana? Jadi selama ini saya tidak sadar kalau saya mendominasi dalam diskusi ini. Saya juga, karena bapak saya pendeta terkenal, saya merasa pendapat saya lebih berbobot dari yang lain. Oke, yang penting sekarang kita sudah sadar. Tapi bagaimana kita bisa memastikan semua orang bisa didengar? Kita harus sengaja memberikan mereka ruang untuk berbicara. Jadi kita tidak hanya menunggu siapa yang berani untuk berbicara terlebih dahulu. Dan kita juga harus menghargai cara komunikasi yang berbeda, karena tidak semua orang nyaman berbicara keras-keras. Saya ada ide. Mungkin kita bisa buat sistem rotasi. Jadi setiap orang mendapat bagian untuk memimpin diskusi kita. Nah, itu ide yang bagus karena yang terpenting dalam berteologi kita harus saling menerima meskipun kita memiliki beragam dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita juga harus paham karena Tuhan berbicara atau bersuara lewat keberagaman kita. Oke, kalau begitu minggu depan boleh saya presentasi tentang teologi Papua karena saya ingin berbagi bagaimana nenek moyang saya dikasih Tuhan dari awal. Setuju. Dalam ruang teologi yang sejati, setiap suara memiliki nilai, seperti yang diingatkan Spivak. Tugas kita bukan hanya memberikan ruang bicara, tetapi juga menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat benar-benar didengar. Disinilah transformasi sejati dimulai, ketika yang terpinggirkan mendapatkan tempat dan yang dominan belajar untuk mendengar. Jadi teman-teman, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 8 yang berbunyi, Sebab semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Drama ini menggambarkan bagaimana teori subaltern Gayatri Spivak berlaku dalam konteks pendidikan teologi, di mana mahasiswa dari latar belakang tertentu seperti perempuan, daerah terpencil, ekonomi menengah ke bawah, etnis minoritas seringkali tidak mendapat ruang yang setara untuk menyuarakan perspektif teologis mereka. Transformasi terjadi ketika ada kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif. Teologi yang sejati harus mampu mendengar dan merangkul keberagaman, serta memberi ruang bagi semua orang untuk berbicara, terutama mereka yang selama ini dibungkam atau diabaikan. Buka ruang dialog dan saling mendengarkan dengan empati. Inklusivitas, kesetaraan, dan keberanian untuk mengakui posisi dominan masing-masing menjadi kunci menuju ruang akademik yang lebih adil dan teologis yang lebih kontekstual. Dengan demikian, drama ini tidak hanya menyentuh aspek emosi dan kesadaran sosial, tapi juga menjadi ajakan reflektif. Sudahkah kita menciptakan ruang di mana setiap suara, terutama yang terpinggirkan, dapat sungguh-sungguh didengar dan dihargai